Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titin Sumarni, NIM 1814040018. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan materi setelah UTS mata kuliah struktur aljabar. Untuk materi pertamanya yaitu tentang grup siklik. Grup siklik ini merupakan grup yang sama dengan salah satu subgrup sikliknya, yaitu G. Untuk beberapa elemen G disebut generator. Generator itu adalah ketika G disebut grup siklik jika ada A elemen G sedemikian sehingga G sama dengan AN di mana N-nya elemen dari Z. Untuk elemen A pada G inilah yang disebut dengan generator. Selanjutnya contoh soal grup siklik. Untuk contohnya G-nya dengan anggotanya I-1 min I1 dengan operasi perkalian merupakan grup siklis. Jawab, I pangkat 1 sama dengan I pangkat 2 sama dengan min 1, I pangkat 3 sama dengan min I pangkat 4 sama dengan 1. Untuk untuk 1 pangkat 1 sama dengan 1, 1 pangkat 2 sama dengan 1, 1 pangkat 3 sama dengan 1, 1 pangkat 4 sama dengan 1. Untuk min 1 pangkat 1 sama dengan min 1, min 1 pangkat 2 sama dengan 1, min 1 pangkat 2 sama dengan min 1, min 1 pangkat 4 sama dengan 1. Untuk min I pangkat 1-nya didapatkan min I pangkat 2 sama dengan min 1, min I pangkat 3 sama dengan I, dan min I pangkat 4 sama dengan 1. Sehingga G-nya sama dengan I sama dengan min I. Selanjutnya order grup siklis. Untuk G-nya I min 1 min I1 tadi dengan operasi perkalian merupakan grup siklis. Sekarang perhatikan bahwa I pangkat 1-nya sama dengan I pangkat 2-nya sama dengan min 1, I pangkat 3-nya sama dengan min I pangkat 4 sama dengan 1, I pangkat 5 sama dengan I pangkat 6 sama dengan min 1, I pangkat 7 sama dengan min I pangkat 8 sama dengan 1. Untuk I-nya sama dengan I min 1 min I1. Jadi order dari I-nya itu adalah 4 karena jumlah anggotanya 4. Untuk min I1-nya, pangkat 1-nya sama dengan min I pangkat 2 sama dengan min 1, min I pangkat 3 sama dengan min I pangkat 4 sama dengan 1, min I pangkat 5 sama dengan min 1, min I pangkat 6 sama dengan min 1, min I pangkat 7 sama dengan min I pangkat 8 sama dengan 1. Untuk min I-nya I min 1 min I. Jadi order dari min 1 adalah 4. Baiklah, pembahasan selanjutnya tentang generator dan sifat-sifat grup siklis dan pengertian permutasi dan grup permutasi. Seperti sekarang kita bahas dulu tentang generator dan sifat-sifat grup siklisnya. Generator itu adalah jika A elemen G sedemikian sehingga G-nya sama dengan A, N, di mana N itu elemen dari Z. Elemen A pada G ini disebut dengan generator. Selanjutnya sifat-sifat siklis. Sifat-sifat siklis itu ada 4, yaitu yang pertama, jika G grup siklik berhingga dengan pembagian A, maka A-nya sama dengan A pangkat 3 A N dikurang 1. Yang kedua, setiap grup siklik merupakan grup komutatif. Yang ketiga, setiap subgrup dari grup siklik adalah siklik. Dan yang terakhir, grup G dikatakan siklik asalkan G-nya sama dengan A. Untuk suatu anggota A dalam G yaitu G sama dengan A pangkat N di mana N-nya itu elemen dari Z. Berarti G dibangun oleh A. Selanjutnya contoh soal. Contoh soalnya yaitu tentukan susunan generator dari grup siklik V50 di mana U50
2 dan 3-nya adalah salah satu dari gambarnya. Jawab. Pelengkap generator untuk U50-nya itu yaitu 3 pangkat 1 mod 50 sama dengan 3, 3 pangkat 2 mod 50 sama dengan 27, 3 pangkat 3 mod 3 pangkat 7 mod 50 sama dengan 37, 3 pangkat 9 mod 50-nya adalah 33, 3 pangkat 20 mod 50-nya sama dengan 1, 3 pangkat 11 mod 50-nya sama dengan 47, 3 pangkat 13 mod 50-nya sama dengan 23, 3 pangkat 17 mod 50-nya sama dengan 13, dan 3 pangkat 19 mod 50-nya sama dengan 13. Selanjutnya tentang permutasi. Pertama itu pengertian permutasi dan grup permutasi. Permutasi dari sebuah himpunan adalah dari A ke A yang berkorespondasi satu-satu dan onto. Sifat-sifat grup permutasi itu yaitu dua unsur A, B, elemen S berelasi A sama dengan B jika dan hanya jika B-nya sama dengan A, F, I untuk suatu bilangan bulat I, maka akan ditunjukkan bahwa relasi ini merupakan relasi ekivalensi dalam S sebagai berikut. Itu yang pertama, sifat refleksinya di mana A, RE, FE karena A sama dengan A, F pangkat 2 sama dengan AE. Kedua, sifat simetrisnya jika A, BRI maka B sama dengan A dikali FI karena I bilangan bulat terdapat min I sehingga A, BF pangkat min 4 ini berarti B sama dengan A6. Yang ketiga, sifat transitif jika A, BFI dengan B-nya CF sama dengan CFI berarti B sama dengan AFI dan C-nya sama dengan BFI sama dengan AFI F2 dikurang AF I ditambah C yang berarti A sama dengan CII. Untuk contoh soal permutasi itu yaitu misalkan A sama dengan X, Y, Z maka A sama dengan A, B, C, C, A, B merupakan sebuah permutasi di mana A dikali A sama dengan C, A dikali B sama dengan A dikali I sama dengan B, A dikali C sama dengan B. Yang kedua, misalkan B-nya itu sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Diberikan dua permutasi pada B, mana himpunan kosongnya 1, 2, 3, 4, 5 kali dapat 1, 2, 5, 3, 4. Yang B-nya 1, 2, 3, 4, 5 dan dapat 4, 1, 2, 5, 3 maka dapat hasilnya 1. Materi selanjutnya yaitu tentang grup simetri. Itu A sama dengan 1, 2, 3 maka permutasi yang mungkin pada himpunan A adalah F1-nya sama dengan 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan F2-nya 1, 2, 3, 1, 3, 2, F3-nya 1, 2, 3, 2, 1, 3, F4-nya 1, 2, 3, 2, 3, 1, F5-nya 1, 2, 3, 3, 1, 2 dan F6-nya 1, 2, 3, 3, 2, 1. Untuk himpunan S6-nya yaitu F1, F2, F3, F4, F5, F6 bersama operasi kali membentuk grup. Tuh maka didapatkan F1, 2, 3, F1-nya, F2-nya 1, 2, 3, 1, 3, 2, F3-nya 1, 2, 3, 2, 1, 3, F4-nya 1, 2, 3, 3, 2, 1, F5-nya 1, 2, 3, 3, 2, 1, F6-nya 1, 2, 3, 3, 2, 1. Selanjutnya tabel Cayley-nya berikut menampilkan hasil operasi X antar anggota dalam himpunan sebagai berikut. Bisa dilihat tabelnya. Itulah untuk tabelnya. Tuh, biasanya apakah himpunan S6 tertutup terhadap operasi X? Jawabannya ya, dapat dilihat pada tabel Cayley yang tadi bahwa semua hasil operasi X pada anggota S6 merupakan anggota S6 pula.
Yang kedua, apakah operasi X pada himpunan S6 bersifat asosiatif? Jawabannya iya. Ingat bahwa komposisi fungsi adalah bahwa F bundaran G bundaran H, F bundaran G bundaran H karena permutasi merupakan fungsi bijektif dan perkalian permutasi merupakan fungsi bijektif dan perkalian permutasi juga bersifat asosiatif, yaitu untuk setiap Fi, Fj, dan F4 dengan I, Jk sama dengan 1, 2, dan selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu homomorfisme grup. Itu yang pertama, dalam grup Z plus didefinisikan pemetaan himpunan tak kosongnya Z. Dy himpunan tak kosong X sama dengan 2X, anggota X-nya elemen bukan Z. Buktinya, karena anggota X, Y elemen Z diperoleh himpunan kosong X tambah Y sama dengan 2X ditambah Y sama dengan 2X ditambah 2Y sama dengan himpunan kosong X ditambah himpunan kosong Y, sehingga himpunan kosong merupakan homomorfisme grup. Yang kedua, dalam grup R plus didefinisikan pemetaan himpunan kosong R ditambah R dengan dx-nya G in X, anggota X elemen dari R. Untuk buktinya, karena anggota Y elemen R plus diperoleh himpunan kosong XY sama dengan in X ditambah in Y, maka hasilnya himpunan kosong X ditambah himpunan kosong Y, sehingga himpunan kosong merupakan homomorfisme grup. Ketiga, kita misalkan F-nya adalah grup dari semua fungsi dari R ke R terhadap operasi penjumlahan dengan R-nya adalah grup bilangan real. Untuk C elemen R-nya didefinisikan himpunan kosong C sama dengan F R besar dengan himpunan kosong C dikali F sama dengan F dikali C. Untuk setiap F elemen F, buktikan himpunan kosong adalah suatu homomorfisme. Buktinya, kita definisikan penjumlahan dua fungsinya, yaitu anggota dari G elemen F dan anggota dari X elemen R, maka F ditambah G X sama dengan Fx ditambah Gx. Misalnya C-nya elemen R, maka himpunan kosongnya F ditambah G sama dengan F ditambah G, C sama dengan Fc ditambah Gc sama dengan himpunan kosong C F ditambah himpunan kosong Cg. Untuk setiap Fg elemen F, maka terbukti himpunan kosong C merupakan homomorfisme. Selanjutnya yaitu tentang isomorfisme grup. Itu yang pertama, jika diketahui dua elemen yaitu R dan H, di mana R-nya elemennya bintang dan H elemennya pagar, adalah grup. Selanjutnya didefinisikan sebagai berikut. Untuk alfanya sama dengan R pangkat plus, dan X-nya sama dengan alfa, X-nya sama dengan 13 pangkat X. Periksalah apakah dua alfa merupakan isomorfisme atau bukan. Penyelesaiannya sini akan dibuktikan bahwa alfa adalah pemetaan, adapun alfanya tertutup, X-nya tertutup. Perhatikan bahwa alfa X sama dengan 13 pangkat X akan selalu termuat di dalam R pangkat plus. Yang kedua, untuk memenuhi implikasi pemetaannya, ambil X1, X2 elemen R, X1-nya sama dengan X2. Perhatikan bahwa alfa X1 sama dengan 13, X2 sama dengan alfa X2. Dari A dan B terbukti bahwa alfa adalah pemetaan. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa alfa adalah homomorfisme. Sekarang kita ambil X1, X2 elemen R-nya. Perhatikan bahwa alfa X1 ditambah X2 sama dengan alfa dikali M sama dengan 13 pangkat M sama dengan
13 pangkat X1 ditambah X2 sama dengan dikalikan 13 kali X1, 13X1 ditambah 13 dikali X2, 13X2 sama dengan alfa X1 dikali alfa X2, maka dapat hasilnya alfa X1 tambah X2 sama dengan alfa X1 dikali alfa X2. Maka alfa adalah homorfisme. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa alfa homorfisme injektif. Untuk membuktikannya, kita ambil X1, X2 elemen R dengan alfa X1 sama dengan alfa X2. Perhatikan bahwa alfa dikali X1 sama dengan alfa X2, 13 pangkat X1 sama dengan 13 pangkat X2. Untuk persamaan eksponen alfa PA PX sama dengan A pangkat P, jika A-nya besar dari 0, alfa tidak sama dengan 1 dan alfa ditambah pangkat X sama dengan alfa pangkat P. Maka Fx-nya sama dengan P, artinya X1-nya sama dengan X2-nya. Untuk alfa X1-nya sama dengan alfa X2 sama dengan X1 sama dengan X2. Selanjutnya akan kita buktikan bahwa alfa adalah pemetaan surjektif. Untuk setiap W elemen A plus terdapat X elemen R dengan X-nya sama dengan 13 W sedemikian sehingga diperoleh alfa X sama dengan 13 pangkat X sama dengan 13 pangkat 13 log W sama dengan W dengan alfanya surjektif. Jadi didapatkan alfa adalah isomorfisme grup. Yang kedua, kita misalkan G grup bilangan bulat dengan operasi penjumlahan dan G1 sama dengan G untuk bilangan bulat. X elemen G didefinisikan pemetaan himpunan kosongnya sama dengan G aksen dengan himpunan kosong A sama dengan 2A. Tentukan bahwa isomorfisme. Untuk pertama, ambil X, Y elemen G-nya. Jika himpunan kosong X sama dengan himpunan kosong Y, maka diperoleh 2X sama dengan 2Y, X sama dengan Y. Dan ini merupakan injektif. Yang kedua, ambil X aksen elemen G aksen. Pilih X elemen G sehingga himpunan kosong X sama dengan X aksen diambil X sama dengan 1 per 2X aksen, maka himpunan kosong X sama dengan 2 X aksen sama dengan X aksen, X sama dengan 1 per 2 X aksen, himpunan kosong X sama dengan X aksen merupakan surjektif. Dari X dan X terbukti dari persamaan 1 dan persamaan 2 ini terbukti bahwa G aksen adalah isomorfisme grup. Pembahasan selanjutnya tentang teorema Cayley. Tunjukkan bahwa U12 sama dengan 1, 5, 7, 11 dan permutasi U12 adalah isomorfisme. Jawab. Untuk tabelnya bisa sama dilihat. Tabel U12-nya 1, 5, 7, 11 dengan 1, 5, 7, 11 1, 5, 7, 11 5, 1, 11, 7 7, 11, 1, 5 11, 7, 5, 1. Dari tabel tersebut kita dapat permutasi grupnya. T1 nya sama dengan 1, 5, 7, 11 1, 5, 7, 11. T2 nya 1, 5, 7, 11 7 11, 1, 5. T3 nya 1, 5, 7, 11 5, 7, 11, 1 dan T11 nya 1, 5, 7, 11 11, 1, 5, 7. Sehingga bila kita kalikan secara komposit pada permutasi grup tersebut, maka hasilnya
Untuk U12 T1-nya T1, T5, T7, T11, T1, T5, T7, T11, maka dikalikan dapat hasilnya T1 dengan T1-nya T1, T5 dengan T5, T5, T7, T1 dengan T7, T7, T1 dengan T11, T11. Untuk T5-nya dikali T1, T5, T5 dikali 5, T1, T5 dengan T7, T11, T5 dengan T11-nya T7, T7 dengan T1-nya T7, T7 dengan T5 T11, T7 dengan T7-nya T1, T7 dengan T11-nya T5, T11 dengan T1 T11, T11 sama dengan T5 T7, T11 dengan T7 sama dengan T5, T11 dengan T11-nya sama dengan T1-nya. Dengan ini menyatakan bahwa U12-nya yang U12 bersifat isomorfisme. Yang kedua, tunjukkan bahwa itu bukan merupakan integral D-min. Penyelesaiannya, daftar Cayley-nya, yaitu ada tabelnya 0, 0, 1, 2, 3, 0, 0, 1, 2, 3, itu 0, 0 dengan 0-nya 0, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 3-nya 0. Begitupun selanjutnya S1 1 kali 0-nya 0, 1 kali 1 1, itu 2, 1 kali 3 3, 2 0, 2 0, 2 3 0, 3 2 1. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 2 adalah pembagian 0, di mana diperoleh 2 dikali 2 sama dengan 0, sehingga tidak selalu dapat mengisal seperti 2 dikali 1 sama dengan 2 dikali 3. Tetapi 1 tidak sama dengan 3. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Z4 bukan merupakan suatu integral domain karena memiliki pembagi 0, yaitu 2. Selanjutnya, relasi ekuivalen. Relasi ekuivalen adalah suatu relasi yang kedefinisian dalam himpunan A disebut relasi ekuivalen bila dipenuhi 3 sifat sebagai berikut. Jika anggota A, B elemen A. Yang pertama, relasi A sifatnya refleksi. Jika A relasi B, maka B relasi A sifatnya simetris, dan C jika A relasi B dan B relasi C, maka A relasi C transitif. Untuk contoh, diberikan relasi R pada himpunan semua bilangan bulat Z yang didefinisikan sebagai berikut, yaitu XRY X kuadrat ditambah 2Y sama dengan Y, dapat hasilnya Y kuadrat ditambah 2X untuk setiap X, Y elemen Z. Untuk buktinya, dibuktikan R relasi reklusif untuk sebarang X elemen Z berlaku X relasi X sebab X kuadratnya ditambah 2X sama dengan X kuadrat ditambah 2X. Jadi R merupakan relasi refleksif. Yang kedua, dibuktikan R relasi simetri. Diambil sebarang X, Y elemen Z dengan X RY, artinya X kuadrat ditambah 2Y sama dengan Y kuadrat ditambah 2X. Diperhatikan bahwa Y kuadrat ditambah 2X sama dengan X kuadrat ditambah 2Y, sehingga Y-nya Rx, jadi R merupakan relasi simetri. Yang ketiga, dibuktikan R relasi transitif. Untuk membuktikannya, kita ambil sembarang X, Y, T elemen Z dengan X, RY. Dari X, RY kita peroleh I. X kuadrat ditambah 2Y sama dengan Y kuadrat ditambah 2X. Dapatlah X kuadrat dikurang 2X sama dengan Y kuadrat. Di lain pihak, dari YR2 diperoleh Y kuadrat ditambah 2T sama dengan Z kuadrat ditambah 2Y, yaitu Y kuadratnya dikurang 2Y sama dengan Z kuadrat dikurang 2Z.
Dengan demikian dapat kita peroleh x kuadrat dikurang 2x sama dengan y kuadrat dikurang 2y sama dengan z kuadrat dikurang 2z. Maka diperoleh x RZ-nya jadi terbukti R relasi transitif. Dari persamaan 1, 2, dan 3 ini dapat diperoleh bahwa R merupakan relasi ekuivalen. Selanjutnya tentang teorema Langre. Teorema Langre itu yaitu berbunyi jika G merupakan grup hingga dan H subgrup G, maka order dari H adalah pembagi order dari G. Untuk pembuktiannya, dibuktikan grup G dengan ordernya N dan subgrup H di G dengan ordernya M karena setiap koset dari H di G memiliki jumlah elemen yang sama dengan H. Setiap koset dari H memiliki sebanyak M elemen. Misalkan R-nya menyatakan jumlah dari pada partisi grup G ke dalam koset kiri dari H. Oleh karena itu, diperoleh N sama dengan Rm. Hal ini menunjukkan bahwa order dari H membagi habis order dari G. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya, diketahui G-nya sama dengan Z 25 dan S-nya sama dengan 16. Akan diperhatikan grup G ke koset kiri dari S. Di sini untuk S-nya yaitu 16, 6, 21, 11, 1, 2 S-nya 7, 12, 17, 22, dan 2. 3 S-nya 23, 18, 15, 8, 3, dan 4 S-nya 14, 24, 9, 19, 4. Berarti koset kiri dari 5 membagi 20 anggota dalam Z25 ke dalam 4 himpunan bagian yang saling asing dan masing-masing mengandung 5 anggota. Selanjutnya indeks subgrup. Definisinya, jika H subgrup dari grup G, subgrup H dikatakan subgrup normal dari G bila sehingga min 1 GH dan untuk setiap G elemen G dan H elemen H. Misalkan H-nya adalah suatu subgrup normal dari G, maka setiap koset kiri dari H dan H dalam G juga merupakan koset kanannya, yaitu AH sama dengan HA. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soalnya. Contohnya, misalkan G elemen penjumlahan sama dengan Z6 sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5 adalah grup dan H sama dengan 0, 2, 4 adalah merupakan subgrup dari G. Tunjukkan apakah H termasuk subgrup normal dari G atau bukan. Jawabnya, G elemennya penjumlahannya sama dengan Z6 sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Generatornya 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk koset kirinya 0 ditambah H sama dengan 0 ditambah 0, 2, 4 sama dengan 0, 2, 4. Untuk 1 ditambah H sama dengan 1 ditambah 0, 2, 4 sama dengan 1, 3, 5. Untuk 2 ditambah H, 2 ditambah 2 ditambah 0, 2, 2 ditambah 2, 4, dan 2 ditambah 4, 0. Untuk 3 ditambah H, 3, 0, 2, 4, 3, 5, 1. Dan untuk 4 ditambah 0, 2, 4 sama dengan 4, 0, 2. Untuk koset kanannya, H ditambah 0-nya, 0, 2, 4 ditambah 0 sama dengan 0, 2, 4. H ditambah 1 sama dengan 0, 2, 4 ditambah 1 sama dengan 1, 3, 5. Untuk H tambah 2-nya, 0, 2, 4 ditambah 2 sama dengan 2, 4, 0. Untuk H ditambah 3-nya, 0, 2, 4 ditambah 3 sama dengan 1, 5, 1. Untuk H ditambah 4-nya, 0, 2, 4 ditambah 4 sama dengan 4, 0, 2.
Dan untuk H tambah 5-nya 0, 2, 4 ditambah 5 sama dengan 5, 1, 3. Sehingga 0 ditambah H-nya sama dengan H ditambah 0 sama dengan 0, 2, 4, 1 ditambah H, H tambah 1 sama dengan 1, 3, 5, 2 ditambah H, H tambah 2 sama dengan 2, 4, 0, 3 ditambah H, H ditambah 3, 3, 5, 1, 4 ditambah H, H ditambah 4 sama dengan 4, 0, 2, dan 5 ditambah H, H ditambah 5 sama dengan 5, 1, 3. Maka koset kiri, koset kanan, sehingga subgrup dari H, 0, 2, 4 merupakan subgrup normal. Pembahasan selanjutnya tentang grup faktor. Misalkan himpunan kosongnya sama dengan G, G adalah homorfisme dengan kernelnya dari himpunan kosong adalah X elemen G. Himpunan kosong X dikali A, kernel dari himpunan kosong dinotasikan dengan lambang seperti ini. Contohnya, misalkan A himpunan kosong sama dengan B, kernel himpunan kosong, dengan menggunakan jika AH sama dengan BH, maka A-1B elemen H didapat A-1B elemen himpunan kosong. Jawab A pangkat min 1B sama dengan B, A pangkat min 1B, A pangkat min 1B sama dengan B dikali A pangkat min 1B, B sama dengan BA pangkat min 1B. BB min 1 sama dengan BA min 1, BB min 1, sama dengan BA min 1, sama dengan A min 1B. Untuk himpunan kosong nya, maka dapat himpunan kosong A pangkat min 1B, nya himpunan kosong A pangkat min 1 himpunan kosong B sama dengan himpunan kosong A pangkat min 1 himpunan kosong B. Kernelnya sama dengan himpunan kosong A min 1 himpunan kosong A, maka himpunan kosong A sama dengan himpunan kosong 6. Materi terakhir tentang teorema homorfisme fundamental untuk grup responsi. Di sini teoremanya, jika F suatu homorfisme dari grup G ke dalam grup G aksen dengan kernelnya K, maka terdapat suatu isomorfisme dari G per K ke dalam G aksen. Buktinya, misalkan F fungsi dari G pada G aksennya dengan pengaitan F-nya sama dengan G aksen untuk setiap X elemen G, dengan G fungsi G-nya ke dalam G per K dengan pengaitan G-nya sama dengan X, KX. Untuk setiap X elemen G dan kurang dari G adalah K. Sekian kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.